setiap dosa itu mengubah nikmat menjadi laknat. Ini tenang, nyaman, damai, bahagia, ora wedi, ora khawatir. Itu ciri-ciri orang beriman, bertakwa, beramal soleh yang sudah tinggi niku ngoten niku. Astaghfirullah. Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mengkaji kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita mulai lagi dengan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-saniyatu was-samaniyun. Hikmah yang ke-82. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang menemukan buah dari amalnya segera di dunia ini, maka itu adalah tanda bahwa amalnya akan diterima pahalanya pada masa di akhirat nanti. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah rajin sholat, tetapi perbuatannya masih penuh kemungkaran, penuh kekejian, maka itu tanda amal sholatnya tidak akan diterima di akhirat nanti. Kalau orang rajin berzikir, dan ayat berzikir itu Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah maka hatinya menjadi tenang. Tiap malam, tiap hari itu membaca istighfar, sholawat 1000 kali. Tapi hatinya tidak juga menjadi tenang. Maka itu adalah satu tanda bahwasanya di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka dijadikan di dalam hatinya itu rasa cinta kepada Allah dan Allah juga mencintai, dan kemudian para orang-orang yang beriman lainnya akan mencintai dirinya. Kok dia sudah merasa beriman dan bertakwa tetapi kok malah banyak musuhnya? Nah, musuhnya itu orang baik-baik. Berarti ada kemungkinan dia itu beriman dan beramalnya tidak akan diterima di akhirat nanti. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Syekh Syarqawi semoga Allah merahmati, beliau berkata, man wajada minal muridin, barang siapa yang menemukan dari kalangan orang-orang yang berkehendak. Jadi barang siapa yang berkehendak
untuk mendekatkan diri pada Allah dan menemukan sama rota amalihi buah dari amalnya ay minal halawati fihi wan naimi bihi. Buah dari amal itu berupa rasa manis dan kenikmatan dalam amal tersebut ajilan secara segera, maksudnya di dunia ini. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli, maka itu adalah tanda bahwa amalnya diterima. Ai qabulillahi lahu, yaitu diterima oleh Allah. Qala Abu Turab, idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla an ya'malahu. Abu Turab berkata, jika seorang hamba benar-benar jujur dalam amalnya, wa idza akhlasa fihi, dan dia ikhlas dalam amalnya, wajada halawatahu waqta mubasyaratil amali, maka dia akan menemukan manisnya saat melaksanakan amal tersebut. Jadi kalau orang ibadahnya betul-betul jujur itu jujur lillahi ta'ala, maka dia akan mengerjakannya juga dengan rasa yang manis, rasa yang lega. Contoh, sholat kalau dikerjakan dengan khusyuk, maka orang itu mengerjakannya dengan rela hati, bahkan merasa bahwasanya sholatnya itu adalah sebuah kenikmatan. Tetapi kalau sholatnya itu tidak ikhlas, maka orang itu pada waktu mengerjakan sholatnya malah merasa beban, bahkan menggerutu. Terutama kalau contoh yang bisa terlihat dengan mudah itu, kalau pas terawih. Kalau terawihnya itu lambat, bacaannya panjang, itu menggerutu, mengeluh. Nah, padahal kalau seseorang itu khusyuk, dia itu ingin berlama-lama dalam sholatnya karena dia merasakan manisnya dari ibadah tersebut.